Shalom, kita jumpa kembali dalam program Smokol Pagi. Percayalah, lewat program ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita menyenangkan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Segala pujian, syukur, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, anugerahmu, rahmatmu yang selalu nyata dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini semuanya karena Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami membawa pujian kami, membawa syukur kami dari hati yang mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan beracara lewat program ini. Biar umat-Mu mendapatkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, bahkan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan terjadi bagi kami semua, bagi umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami membawa setiap syukur kami Tuhan. Banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami katakan Tuhan Engkau baik. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku amin perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari bawa syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur. Bersyukurlah buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur
sebab Dia Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kasih sayang-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Syukur. Terima kasih. Biar dari mulut kami terus memuji Tuhan. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God to Thee. How great, how great, how great Thou art. How great Thou art. Great Thou art. Then sing my soul. My soul. My Savior God to Thee. How great Thou art. 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 How great Thou Shalom, jumpa lagi dalam acara Smokol Pagi. Baik, mari pagi hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita akan memulai bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pelihara kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Baik, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru. Kami percaya kekuatan baru Engkau berikan bagi kami, dan hari ini kami mau memulai bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau pemilik kehidupan kami. Dan saatnya Bapa, kami mau buka hati bagi Engkau. Firman-Mu berbicara, karena Firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, sarapan kita pagi hari ini saya ambil dari Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau firman Tuhan katakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, itu artinya akan ada masa atau ada saat
kita cari Tuhan dan kita tidak akan temukan Tuhan. Makanya firman Tuhan berbicara bagi kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sebab begini, bagi Tuhan penting bagi kita, bagi dia, untuk kita menjadi orang percaya yang terus mencari dia. Dalam Mazmur 14 ayat 2 bilang begini, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kalau dalam terjemahan lain dari firman Allah yang hidup, saya baca dari pembacaan yang sama, Mazmur 14 dikatakan begini. Tuhan memandang dari surga kepada segenap umat manusia untuk melihat apakah ada yang bijaksana yang ingin menyenangkan hati Allah. Jadi bagi Tuhan, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang berakal budi. Atau orang yang mencari Tuhan sama dengan orang yang menyenangkan hati Allah. Mari kita sama-sama dengar kesaksian dari orang yang sudah buat keputusan untuk mencari Tuhan, yaitu Raja Daud. Dia bilang begini, dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan begini, dahulu aku muda. Ya, jadi Daud berkisah tentang masa lalunya. Sampai dia tulis ini, dia katakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sadarkah kita ketika kita semua pada generasi ini kita buat keputusan mencari Tuhan, itu artinya kita sementara meninggalkan warisan terbaik bagi anak cucu kita. Sebab Alkitab katakan ketika kita cari Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan atau anak cucu kita meminta-minta roti. Oleh sebab itu mari para orang tua yang sudah memiliki anak buat keputusan. Kita harus mencari Tuhan sebab itu warisan yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita kemudian. Yang kedua, ya kesaksian dari orang yang mencari Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 bilang begini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita pegang janji ini, kebenaran ini, sebab segala sesuatu bisa berlalu tetapi firman-Nya ya dan amin. Dikatakan kalau kita mencari Tuhan kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Masalah memang ada, persoalan, tantangan, mungkin tekanan, itu tetap kita akan alami. Tetapi kita tetap akan menikmati kebaikan Tuhan di waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin Tuhan izinkan proses kita alami dalam perjalanan kehidupan kita untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu nyata bagi kita, tetapi tetap janji Tuhan bagi kita. Kalau kita buat keputusan mencari Tuhan, dikatakan kita tidak akan kekurangan yang baik. Tepat pada waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun jabatan kedudukan nama besar kita. Saya mau bilang begini, di hari terakhir itu tidak akan menolong. Tapi hari ini buat keputusan untuk tetap mencari Tuhan. Sampai kita melihat bagaimana janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Kalau hari ini engkau mungkin lagi kecewa karena ada banyak doa-doa yang belum dijawab. Tapi hari ini tetap cari Tuhan. Mungkin sampai hari ini engkau dalam keadaan sakit dan engkau belum melihat kesembuhan itu terjadi. Jangan pernah menyerah, tetap mencari Tuhan. Mungkin sampai hari ini kau katakan bahwa anak saya, suami saya atau istri saya sampai hari ini saya belum melihat bahwa ada pertobatan, tetapi tetap engkau buat keputusan cari Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah berubah, segala sesuatu bisa berubah, tetapi janji Allah iya dan amin. Nah mari yang dihasilkan dari orang yang mencari Tuhan. Ya kita lihat begini dalam Yesaya 55 ayat 7 saya baca dari bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan supaya mendapat belas kasihannya. Hendaklah ia berpaling kepada Allah sebab Tuhan mengampuni dan dia sangat murah hati. Jadi kalau kita bilang kita mau buat keputusan untuk cari Tuhan, dikatakan begini, kita harus memperbaiki hidup kita. Hari ini
Apapun posisi kita, keadaan kita, mungkin kita bilang kita rusak, kita jauh dari Tuhan, kita terhilang. Tapi tahu enggak, Tuhan masih tunggu kita untuk kembali. Ini kesempatan di hari-hari terakhir, perbaiki kehidupan kita. Ya, dikatakan setiap orang yang cari Tuhan, kalau dia pasti ketemu Tuhan. Kalau orang itu ketemu Tuhan, pasti terjadi perubahan dalam hidupnya. Alkitab mencatat, ya, Alkitab mencatat Sakeus adalah orang yang tidak disukai oleh banyak orang pada angkatan itu. Karena dia memeras uang rakyat. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, terjadi perubahan dalam hidupnya. Percaya siapapun kita, mungkin orang lain katakan dia jahat, dia tidak baik. Tapi kalau hari ini engkau sementara dengar firman ini, buat keputusan. Aku mau menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan, dikatakan kita tidak akan kekurangan yang baik. Kita akan lihat janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Sebab setiap orang yang mencari Tuhan pasti ketemu Tuhan dan pasti terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kalau hari ini kita rindu bahwa hidup kita terjadi perubahan, ya, terjadi pertukaran. Mari buat keputusan untuk terus mencari Tuhan, jangan pernah berhenti sampai kita melihat janji-janji Allah digenapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab Bilangan 23 ayat 19 bilang begini, Allah bukan manusia sehingga ia menyesal, dia bukan anak manusia. Masakan ia berjanji dan tidak menepati, atau dia berbicara dan dia tidak melakukan. Ingat, kita punya Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Sekali dia berjanji pasti dia tepati janjinya. Oleh sebab itu saat ini saya akhiri firman Tuhan, tapi saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sementara menyaksikan program ini. Apa masalahmu? Kalau ada yang sakit, percaya Tuhan itu tabib di atas segala tabib. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai, termasuk semua sakit, penyakit, penderitaan kita dia tanggung di atas kayu salib. Buka hati, bilang sama Tuhan, aku mau cari Tuhan. Engkau akan mengalami lawatan Allah, percaya kesembuhan pasti terjadi. Engkau yang punya masalah apapun yang engkau rasa, kok beban saya berat sekali. Pintu-pintu semua tertutup bagi saya, tetapi percaya waktu engkau buat keputusan untuk cari Tuhan, engkau akan melihat bahwa Allah turut bekerja dan semuanya mendatangkan kebaikan. Buka hati, saya rindu berdoa bagi engkau pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini, kebenaran sudah kami terima. Siapapun kami yang sementara mengikuti program Smokol Pagi, Tuhan, kalau ada yang merasa bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan, biar hari ini dia mau buat keputusan, buka hati dan terus mencari Tuhan. Ada yang sakit, biar Tuhan engkau melawat, kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Kalau ada yang merasa sampai hari ini doa belum dijawab, pintu tertutup, tapi hari ini engkau harus buat keputusan. Buka hati bagi Tuhan, dan Tuhan engkau bukakan semua pintu yang tertutup. Biar semua yang mengikuti program Smokol Pagi semua dilawat oleh Tuhan, diberkati, dipulihkan, terjadi perubahan. Dan kami semua memiliki rasa lapar dan haus akan engkau Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami terus mencintai engkau. Terima kasih, kami percaya engkau Allah bukan cuma dengar doa, tapi engkau Allah menjawab setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terus beraktivitas dan terus bersukacita hari ini biar mujizat terjadi. Shalom, Tuhan memberkati.